Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalan-amalan ini di samping dimintakan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya dan dipraktekkan oleh para sahabatnya, juga amalan ini beberapa di antaranya disebutkan di dalam amaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, Bapak dan Ibu pendengar di rumah, melalui siaran Radio Republik Indonesia Serambi FM maupun dari Radio Baitur Rahman yang kita banggakan. Puji syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di antara sekian nikmat adalah kita menyempurnakan pelaksanaan rangkaian ibadah yang ada pada bulan Dzulhijjah. Salah satunya yaitu kita berpuasa di hari Tarwiyah, hari Arafah, lalu berlebaran pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan diikuti dengan amalan-amalan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala berupa tasbih, tahmid dan takbir serta tahlil, dan pelaksanaan ibadah kurban selama 3 hari di Ayyamit Tasyrik yang dimulai dengan hari pertama ba'da khutbatil khatib ala mimbar fi salatil Eid al-Adha. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah, amalan-amalan ini di samping dimintakan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya dan dipraktekkan oleh para sahabatnya, juga amalan ini beberapa di antaranya disebutkan di dalam amaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, itu mengandung perintah untuk salat dan sekaligus mengagungkan Allah, serta perintah untuk melaksanakan ibadah kurban, penyembelihan hewan ternak, yang kemudian juga disebutkan di dalam beberapa surah lainnya seperti di surah Al-Maidah, kemudian juga disebutkan di surah As-Saffat, dan juga di surah Al-Baqarah, di mana perintah
dan syariat berkurban ini sudah ada dari semenjak dahulu kala, sehingga ini menjadi sebuah karakter kolektif yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bahkan lebih jauh kepada bangsa-bangsa sebelum agama Islam dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh lagi, dia lintas batas juga dilakukan oleh mereka yang memeluk keyakinan dan berada di dalam agama animisme dan dinamisme. Agama Pakagok, penyembah berhala, juga melakukan penyembelihan, pengorbanan atau kurban pendekatan diri kepada zat yang agung, yang besar, yang suci, yang dimana dia bergantung kepada kekuatannya menurut aliran kepercayaan dan sekte mereka masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, karakter ini terus dipelihara dan kita meyakini ada karakter kolektif dari bangsa-bangsa di dunia ini. Misalnya di dalam Al-Quran Allah menyebut, latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud wa latajidanna aqrabahum mawaddatan alladina qalu inna nasara. Sungguh kalian akan mendapati, hai orang-orang yang beriman, hai Muhammad, engkau akan mendapati orang-orang yang paling besar permusuhannya dan paling keras terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Dan kamu akan dapati pula orang-orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menyatakan dirinya, kami adalah orang-orang Nasrani. Ini dua bangsa ya, atau komunitas atau kelompok yang secara kolektif memiliki dua pemahaman dari kepercayaan, meskipun akarnya itu kembali kepada agama samawi, itu agama Yahudi dan pengikut Isa al-Masih, orang-orang Nasrani. Yahudi sangat benci kepada orang yang beriman. Orang Nasrani dia mencintai orang-orang yang beriman. Ini adalah karakter kolektif, meskipun nanti ada karakter secara personal yang menunjukkan bahwa mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kembali lagi kepada perintah amaran untuk berkurban, berzikir, menyebut Allah, itu ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta perjalanan kehidupan sejarah komunitas bangsa dan umat beragama. Kemudian juga kita diperintahkan untuk menghormati sesama dan tidak mengotori keagungan dan kemuliaan waktu, dan itu sepanjang waktu, terlebih lagi pada waktu-waktu tertentu seperti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam khutbahnya, inna az-zaman yaduru
kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya zaman ini berputar kembali kepada perputarannya sebagaimana di awal Allah menciptakan langit dan bumi. 4 bulan diantaranya itu adalah bulan haram, setelah Nabi menyebutkan bahwa hitungan bulan itu ada 12 sebagaimana disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah, dan itu adalah ketetapan Allah bahwa hitungan bulan itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqa as-samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan, diagungkan, disucikan, dibesarkan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Nabi sebut kemudian salas mutataliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar. 3 bulan dari 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Mereka terus berada pada satu hitungan, satu deretan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12, dan Muharram adalah bulan perhitungan yang pertama. Bila kita komparasikan, maka Dzulqa'dah itu ada bulan November, Dzulhijjah itu ada bulan Desember, dan bulan Muharram itu adalah bulannya Januari atau Janair kata orang-orang Arab. Bila kita dapatkan di dalam perhitungan kitab-kitab klasik terdahulu, itu lebih menggunakan perhitungan penanggalan daripada orang-orang Suryaniyah. Ya, seperti kita misalnya menulis doa ini diamalkan dimulai pada bulan ini, dituliskan dengan tinta dari campuran air bunga dan parfum sekian, ya, dituliskan pada malam Jumat misalnya, dan itu pada malam Tishrin Ats-Tsani atau Al-Awwal, atau pada malam Qanun Al-Awwal Ats-Tsani, atau Sabat atau Harazan. Dia adalah perhitungan orang-orang bangsa Suryani dahulu. Kalau dikomparasikan kepada perhitungan bulan Miladiyah dan Qamariyah, itu juga semuanya menghitung 12 bulan, kecuali perhitungan dan penanggalan Cina. Itu ada Saguen, Siguen misalnya, itu ada 13 bulan. Dengan perhitungan kabisat selama 4 tahun sekali, sampai dengan hari mereka dalam setahun 355 sampai dengan 383 hari dalam perhitungan perbedaan 4 tahun itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara bangsa-bangsa lainnya menghitungnya itu hanya 12 bulan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi. Bangsa-bangsa klasik itu seperti Muharram itu disebut dengan Kanun Ats-Tsani. Nanti ada Kanun Al-Awwal bulan Dzulhijjah,
Jadi 1 bulan sebelumnya Dzulhijjah itu Qanun al-awwal, Qanun al-thani itu bulan Muharram. Apakah mereka menghitungnya Dzulhijjah di awal, hanya saja peletakan kemudian memulainya dengan hitungan Muharram? Itu bukan suatu persoalan, karena mungkin penanggalan mereka memulainya seperti itu. Sebagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lunar, tahun Qamariyah. Seharusnya keinginan itu sudah ada pada bulan Dzulhijjah. Lalu rencana Muharram akan berangkat baru terrealisir pada bulan Rabiul Awal. Jadi kalau menghitungnya seharusnya ya Rabiul Awal, karena 1 Hijriah seperti itu. Tapi kemudian karena niat itu ada pada bulan Dzulhijjah, lalu masuk dia kepada Muharram, karena keinginan dan perjanjian dengan orang-orang di Al-Madinah itu terjadi pada musim haji. Kahitunglah di awal yang 1 itu bulan Muharram. Nah, begitu juga dengan perhitungan orang-orang Suryania. Ya, itu bangsa-bangsa yang mendiami Palestina dahulu, ya, Lebanon, ya, wilayah Yordania, Irak, Iran, itu wilayah utara semuanya menggunakan penanggalan itu. Ada dia namanya Qanun Ats-Tsani Muharram, dia ada Sabat, itu sama dengan Safar atau Februari. Ya, ada Azar, itu Maret. Ya, kemudian ada Nisan, bulan April. Kalau dikonversikan sampai kepada nanti perhitungan Tishrin Awal dan Tishrin Ats-Tsani. Tishrin Awal itu sama dengan Syawal atau bulan ke-10. Tishrin Ats-Tsani itu adalah bulan ke-11 November ataupun Dzulqa'dah dalam perhitungan Qamariyah. Jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan bulan Dzulhijjah kita sudah laksanakan. Kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Dan makna sebaliknya adalah kita diminta untuk melakukan keadilan. Kalau ayat menyebut fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan itu. Maka makna yang ada di balik itulah yang lebih kuat yang muncul adalah i'dilu li anfusikum, berlaku adillah, wa ahsinu, berbuat baiklah. Ya, ini yang diinginkan. Tidak melakukan kezaliman maknanya adalah melakukan kebajikan-kebajikan, kemaslahatan-kemaslahatan, perimbangan-perimbangan, keadilan demi keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, berikan hak mereka yang berhak, dan jangan zalimi orang-orang yang seharusnya itu menjadi hak mereka. Itu berbagilah antar sesama, saling memperhatikan, simpati dan memberikan empati, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Bila kita lihat kepada hadis yang lain atau ayat, misalnya orang-orang muslim itu bersaudara, orang-orang mukmin itu bersaudara, maka satu tubuh. Kemudian lintas manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalian wahai manusia diciptakan dari seorang lelaki dan perempuan, Adam dan Hawa.
kami jadikan berfuak-fuak, berbangsa-bangsa untuk saling kenal. Ayat lain menyebutkan inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya ini adalah umat kalian yang satu, lintas batas itu. Yang jadi arahan dan permintaan Allah, sembahlah diriku. Jangan lakukan hal-hal yang bisa memecah belah dari sisi kemanusiaan dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengambil keimanan-keimanan yang tidak sesuai dengan fitrah dan naluri daripada kemanusiaan yang diciptakan oleh Allah. Ini permintaan-permintaan ayat suci Al-Quran, permintaan-permintaan kehidupan itu sendiri. Bahwa talabul haqq, dan itu adalah permintaan yang sesungguhnya permintaan Sang Maha Benar Allah Subhanahu wa taala, transendental, sifatnya berada pada tingkat haqaiq la raiba fiha, yang tidak ada keraguan padanya, wala rain, ya, wala syak, tidak ada keraguan, tidak ada yang bisa melakukan keabu-abuan, kesamar-samaran, dan siapapun itu harus berusaha menuju ke arah kebenaran ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu berlaku baiklah di sisa bulan Dzulhijjah ini. Lalu masuklah kita ke bulan Muharram dengan perhitungan masuknya ke tahun baru Islamiyah. Masuknya kita ke perhitungan 1446 Hijriah. 1446 Hijriah. Kita akan tinggalkan 1 minggu lebih mendatang, atau 1 pekan, 1 Jumatan lebih mendatang, beberapa hari, tahun 1445 Hijriah. Kembali kita diajarkan, apa yang diajarkan? Yaitu memuliakan bulan ini. Karena dia masuk di dalam bulan Muharram, ya, bulan hurum, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, dan namanya pun bulan Muharram. Karena orang-orang zaman dahulu, terutama kalau kita lihat dari bangsa Arab, itu mereka sepakat dari awal penamaannya perlahan-lahan, dan begitulah sunnah penamaan sesuatu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Al-Ula atau Jumadi Al-Awwal, Watsaniyah atau Watsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah diberi nama oleh orang-orang terdahulu, lalu direkam penyebutan nama itu oleh generasi setelahnya sampai menjadi suatu kesepakatan, memang namanya seperti itu. Muharram misalnya, itu tidak boleh sama sekali melakukan tindakan-tindakan, dan itu sebuah traktat yang dipegang oleh mereka semua secara kolektif, dan siapa yang melanggarnya mereka akan dijadikan musuh bersama, ya, musuh bagi semua klan, sekte maupun komunitas yang mendiami wilayah yang luas itu, ya, karena luas sekali itu, ya, luas sekali, bukan hanya
sebatas orang Arab yang mendiami Ka'bah dan Bakkah atau Mekah, tapi luas sekali, karena Arab itu kan keturunannya dari keturunan Sam. Itu anak Nabi Nuh, ada 3 orang, 1 meninggal tenggelam dalam banjir air bah yang besar ya. Sementara anaknya yang 3 itu masih hidup, lalu kemudian mencari kehidupan sambil membina kehidupan keturunannya untuk selanjutnya. Ada Sam, ada Ham, ada Yafid. Sam itulah yang kemudian melahirkan orang Arab, termasuk Yahudi itu dari Arab juga, itu satu keturunan ya. Sam disebut dengan Samit atau Smith, anti-Smith, Samit, Semit ya. Itu pengucapan seperti itu terus dialog. Jadi ada orang Arab, orang Yahudi, itu bagian selatan di sini semua itu mereka keturunan Sam. Meskipun nanti terjadi perkawinan silang, sehingga kalau kita periksa DNA kita itu bukan DNA kita setiap manusia, maksudnya itu ada diasporanya, ada yang lebih dominan ya. Nah, kalau kita lihat misalnya satu dari kita, contoh saja nih Pak, saya misalnya atau Bapak, itu walaupun kita lihat wajahnya seperti ini, mungkin lebih besar ke Cinanya, mungkin lebih besar kepada Afrikanya. Jadi Sam, Smith, Arab, Yahudi itu semua. Kemudian ada Ham itu Hamid, orang-orang berkulit hitam, kita sebutnya black people ya. Mungkin kalau disebut negro mereka tersinggung. Black people, kalau Muslim black Muslim ya, orang-orang Muslim berkulit hitam. Itu dari keturunan Ham, Hamid keturunannya. Kemudian ada Yafid, sehingga disebut dengan Yafitid. Itu bagian utara, mulai dari Iran, Turki dan seterusnya ke Eropa, Rusia sampai ke Mongolia, terus ke China. Kemudian terjadi perkawinan silang, melahirkan bangsa-bangsa Melanesia yang lainnya atau bangsa-bangsa Melayu. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, nah kesepakatan di antara mereka itu salah satunya klan Smith dan Hamid. Mereka menghitung sampai kemudian dimunculkan penanggalan tarikh model lain. Maka bulan Muharram itu tidak ada satupun dari bangsa-bangsa itu yang mau berperang. Diharamkan berperang. Nanti kemudian baru pada bulan-bulan selanjutnya ya, ada filosofi penamaan tersendiri. Misalnya bulan Safar, Zafar 00 ya, dia rumah-rumah mereka itu dikosongkan oleh mereka. Kemudian juga bulan Rabi', mereka bertani karena sudah mulai muncul baik Rabi' awal ataupun Tsani. Kemudian Jumadi, karena air waktu itu membeku, itu selama 2 bulan. Kemudian Rajab ya, itu juga bulan Muharram, disepakati itu. Kemudian ada Sya'ban, mereka menempati wilayah-wilayah untuk membangun rumah di lembah-lembah Syi'ab, jadi menjadi lebih hidup dengan berbagai macam tradisi. Kemudian ada Ramadan, panasnya luar biasa. Kemudian ada Syawal, Syulah, buntut daripada Syulah itu
naik, dia tegak daripada buntut onta ketika akan kawin, atau mereka mengusirnya, itu buntut naik dia. Ya, unta betina kalau dikawini sama dijantani, dipeagam istilahnya, itu naik buntutnya. Nah begitulah Dzulqa'dah mereka duduk, Dzulhijjah ada pelaksanaan ibadah haji dan seterusnya. Ada filosofi sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Muharram ini ada itu amal, salah satunya adalah puasa Muharram. Ya, di samping kemuliaan tanggal 10 Nabi kemudian banyak sekali hadis-hadis, tapi kita tidak sampaikan hari ini secara keseluruhan. Ini adalah prolog saja, ya, hanya untuk menyampaikan muqaddimah. Nanti guru-guru kita yang lain mungkin juga sudah ada yang menyampaikan. Itu banyak hadis-hadis, ya, baik itu riwayat Al-Imam Muslim dan juga para perawi lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadu al-yahud yasumuna yawma Ashura fasa'ala an dhalika faqalu inna hadha al-yawm alladhi azhara Allah Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman li Musa atau ta'ziman li hadha lidzalikal hadits. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu minkum bi Musa fa amara sallallahu alaihi wasallam an yasuma. Nabi datang ke Madinah, dapati orang Yahudi sedang puasa. Tanya, puasa apa ini? Ini adalah hari, wahai Muhammad, di mana Allah memberikan kemenangan, kebebasan, keselamatan. Riwayat beda-beda. Arti alladzi najjallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa qaumihi. Nanti ada azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Jadi riwayat dengan redaksi berbeda tapi secara substansi sama. Kami puasa karena menghargai peristiwa ini sebagai rasa syukur. Maka Nabi mengatakan kami lebih berhak untuk melakukannya dibandingkan dengan kalian, sebagai penghargaan terhadap Musa dan sebagai memorial peringatan, ya. Maka Nabi perintahkan umatnya untuk puasa. Lalu bergulir hadis-hadis Bukhari dan Muslim dan para perawi lainnya, ini hadis sahih bahwa Nabi memerintahkan untuk berbeda dengan mereka. Berbeda yaitu puasalah pada tanggal 9, itu 9 bulan Muharram, dan tanggal 10-nya berarti 2 hari. Di dalam riwayat lain disebutkan lakukan puasa 1 hari sebelum dan setelahnya, 9, 11. Kalau 9-11 diperintahkan, berarti yang di tengah juga ikut sebagai substansi daripada penyelamatan dan peringatan terhadap Musa dan Bani Israel yang diselamatkan dari keganasan Firaun. Ibnu Abbas juga pernah ditanya, apakah bagaimana puasa Asyura itu? Beliau mengatakan puasalah pada tanggal 9 dan puasalah sehari setelahnya. Lalu mereka tanya, apakah Nabi melakukan demikian? Iya. Bagaimana Nabi melakukan demikian? Maksudnya ada perencanaan dari Rasulullah di dalam riwayat lain bahwa Nabi akan melakukannya, la asumanna amal muqbil at-tasi'ah. Saya akan puasa pada tahun yang akan datang. Kalau Rasulullah diberikan umur, puasa 9 dan 10.
dan juga diperintahkan umatnya untuk berbeda dengan Yahudi tadi. Itu adalah hari besar bagi orang Yahudi. Mereka menganggapnya sebagai hari raya Idan. Maka puasalah kalian. Nah, di sini ada kebesaran yang dilakukan oleh orang lain. Dia perintah samawi juga dihormati di sini. Di samping juga sebelumnya Nabi sudah melakukan puasa di Mekah sebelum pindah ke Madinah, sudah ada itu. Orang-orang Quraisy melakukan puasa itu. Ya, karena sebuah kesepakatan yang terus bergulir sama dengan penamaan bulan tadi, sehingga ini kemudian dalam Islam menjadi sebuah kewajiban sampai kemudian dihapus ketika diwajibkan puasa Ramadan. Nah, ini arad syari' namanya. Itu adalah pemaparan secara cepat begitu. Nah, sampai kemudian pemilihan semua dipilih. Bangsa juga demikian, bangsa yang dipilih, suku yang dipilih. Dari Bani Ismail, itu dari Samit tadi, Ibrahim nanti muncul di sana, ada Ismail, ke sana Ishak dan Yakub. Di sini Ismail. Nah, Ismail nanti ada dipilih Bani Kinanah. Dari Kinanah dipilih Quraisy. Ya. Nah, Quraisy melakukan puasa ini sebelumnya dan mereka dengan telaten, disiplin. Orang-orang Arab, para pilihan memilih puasa ini mereka lakukan. Sampai dengan turunnya perintah Ramadan lalu menghapus kewajiban ini. Jadi bukan mengikuti Yahudi. Nabi sebelumnya sudah pernah melakukannya, dan jauh hari itu masyarakat Arab Quraisy terkenal dengan kegigihannya. Penamaannya pun seperti itu Quraisy, ya. Itu salah satu dari, nanti berbeda kepada siapa dimaksudkan penamaan Quraisy itu. Nah, ini pun ya harus dilihat ya kepada siapa penamaan itu. Ada yang katakan itu Badar bin Yakhlid, ya, ada yang mengatakan itu Nadhar bin Kinanah. Secara detail nanti dipelajari lagi oleh para ulama, sehingga jumhur dan sejarawan mengatakan itu adalah lebih kuat kepada sosok yang disebut dengan nama Nadhar bin Kinanah. Ini Quraisy. Nah, kalau kita mau tarik garis nanti akan dapat tuh, Pak. Quraisy itu artinya adalah orang yang punya kekuatan, tekad, pantang menyerah. Maka Quraisy je ke bahasa Aceh Quraisy itu sama tuh. Quraisy nya nurungnya nya nurungnya Quraisy. Cuman Quraisy secara darah ini maksud ini. Kalau sifat seperti itu, ya, penamaan si Nadhar bin Kinanah sebagai Quraisy karena dia punya ketangguhan dalam tekad dan keinginan. Dan juga ada penamaannya mengatakan karena suka untuk berjalan ke sana kemari untuk periksa orang, membuat penyidikan siapa yang butuh kepada bantuan, ya, ronda ke sana kemari, jalan jauh-jauh jalannya itu, lalu yang membutuhkan dia berbagi, dia beri, ya. Jadi untuk mencari sesuatu, mencari yang lemah, orang fakir, orang miskin. Nah, mencari itu bahasa Aceh menancit, ya, nyetanya tamita rangga perak tanohnya itu takrih tanoh. Itu cari, sama itu penamaannya seperti itu. Atau Quraisy itu bermakna mengumpulkan sesuatu, maka
ngon boh langai ya, untuk mengumpulkan sampah-sampah daripada rerumputan yang sudah di tanah dibajak supaya bisa terkumpul kotoran-kotorannya. Keris dari Quraisy, keris itu pegang keris, lambang kejantanan, tekad dan kemauan. Kreh hebat saja ya. Orang yang mau bekerja keras, om jam ya kemiru bila manok kemiru cari cacing umpan. Ini penamaan-penamaan kalau kita cari kesamaan-kesamaan ya. Nah, sehingga maknanya sama, pengucapannya juga sama. Adi orang Quraisy seperti ini ya, mereka sudah berpuasa jauh hari, lalu kemudian datang Islam, memerintahkan juga puasa bahkan sampai ke tingkat wajib, lalu dihapuskan kewajibannya. Sekarang boleh puasa, boleh tidak. Setahun dihapuskan dosa. Puasa apa yang telah kita lakukan setahun sebelum dan setahun sesudah. Lalu kalau puasa 3 hari di setiap bulan, pahalanya 10 sehari, maka 30 setiap bulan. Lalu kena lagi Ramadan ya, kena puasa Asyura ini tanggal 10 atau tanggal 9, maka sama ada kita telah melakukan puasa setahun penuh. Dimotivasi amal, fala tadlimu fihinna anfusakum, ay bimakna i'dilu li anfusikum wa aslihu wa ahsinu. Itu bisa tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi akan masuk beberapa hari mendatang. Lihatlah waktu, karena waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Orang terdahulu begitu menghargai waktu, begitu punya sikap-sikap yang baik, maka diabadikan. Kalau tadi Quraisy dipilih, lalu kemudian dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dari Bani Hashim dipilihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipilih kita menjadi umatnya dengan ajaran-ajaran yang begitu sempurna. Maka kesempurnaan dari keturunan pegang dengan kesempurnaan daripada nilai moralitas dan pengajaran serta syariat. Kita bila berada dalam keagungan secara kontinu dan berkesinambungan ya, itu akan terus ada bagi kita tentunya. Al-Quran juga menyebut, namanya disebut tuh, li'ila fi Quraisy ya, li'ila fi Quraisy, kebiasaan. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu apa? Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Cuma sekali disebut dalam Al-Quran Quraisy ya. Surat keberapa itu? 106 setelah surat Al-Fil, sebelum Al-Maun ya. Hanya 4 ayat. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif, itu kebiasaan mereka melakukan perjalanan atau bepergian pada musim syita, musim dingin, dan saif, musim panas ya, musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman, berdagang. Falyabudu rabb hadzal bait, ini adalah nikmat, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka semua dengan kebiasaan ini, itu nikmat, hendaklah mereka menyembah pemilik rumah ini. Pemilik rumah mana? Ka'bah. Alladzi falyabudu hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang pemilik rumah ini telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar. Tidak ada pertanian di situ, Pak. Seputaran hidupan orang-orang Quraisy, tapi mereka datang makanan dari berbagai arah, dari penjuru dunia, dari berbagai arah mata angin, datang makanan, tidak lapar. Rezeki yang madmun, dijamin oleh Allah. Nanti juga mereka berusaha dengan bisa berpergian ke
utara dan selatan, ini rizqun maksum, harus ada usaha. Tadi didatangkan, ini harus ada usaha untuk mencari. Kedua sisi ini mereka dapatkan. Ya. Wa amanahum min khauf, dan dialah Allah pemilik rumah tua itu Ka'bah yang memberikan keamanan, pengamanan bagi orang-orang Quraisy itu dari ketakutan. Subhanallah, nikmat yang terus Allah berikan pada kita. Karena itu syukuri itu semua, semoga kita diberikan rahmat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا